Selamat siang pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Informasi yang pertama pemirsa, pihak militer Thailand menuduh militer Kamboja telah melanggar kesepakatan gencatan senjata. Dilansir dari CNA, pihak militer Thailand mengatakan bahwa bentrokan akan terus berlanjut, meskipun ada kesepakatan untuk mengakhiri gencatan senjata. Sementara itu, juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja, Mali Sucheta, menegaskan bahwa tidak ada bentrokan sama sekali di wilayah manapun. Sebelumnya, kedua negara telah sepakat berdamai di Malaysia pada Senin 28 Juli lalu. Diketahui konflik ini dilatar belakangi oleh perebutan beberapa kuil kuno di zona sengketa di sepanjang perbatasan mereka. Java TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebuah biro wisata diadukan ke polisi imbas tidak memiliki izin dalam memberangkatkan jemaah haji. Komar Rainuddin bersama dua warga lainnya mendatangi Polres Tegal Kota pada Selasa siang. Kedatangannya untuk membuat aduan terhadap PT Nawasena Emas Cemerlang yang bertempat di Jalan Kiai Haji Zainal Arifin, Kota Tegal. Perusahaan yang bergerak dalam biro perjalanan itu diadukan lantaran telah melanggar pasal 120, 121, 122, dan 124 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Perusahaan milik Nur Fitriani, salah seorang anggota fraksi PAN DPRD Kota Tegal, disebut tidak memiliki izin menyelenggarakan perjalanan haji, namun nekat memberangkatkan 34 calon jemaah haji pada tanggal 5 Mei 2025 lalu. Keberangkatan 34 calon jemaah haji non-prosedural PT Nawasena Emas Cemerlang sempat dicegah oleh Polresta Bandara Soekarno-Hatta karena mengantongi visa kerja bukan visa haji. Belakangan berdasarkan penelusuran kantor Kementerian Agama Kota Tegal, diketahui perusahaan tersebut hanya terdaftar sebagai biro perjalanan wisata, bukan sebagai penyelenggara haji. Ya, kami tadi sudah menyampaikan ke penyidik dan KPO SK bahwa kami melaporkan atas dugaan legalisasi PT Nawasena Emas Cemerlang yang menurut investigasi kami bahwa PT Nawasena Emas Cemerlang itu tidak berizin untuk melakukan aktivitas perjalanan haji. Itu milik saudari Nur Fitriani, anggota DPRD Kota Tegal dari fraksi PAN. Kalau melihat pelanggarannya adalah di pasal 120, 121, 122, dan 124 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Nur Fitriani selaku pemilik PT Nawasena Emas Cemerlang tidak bisa dikonfirmasi adanya aduan warga. Pesan WhatsApp yang dikirim ke nomornya tidak direspon. Kuncoro Wijayanto, Java TV melaporkan. Selanjutnya kita beralih ke Kopdes Merah Putih. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menegaskan skema pinjaman Kopdes Merah Putih. Pernyataan tersebut diungkap oleh Yandri saat ia berada di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa 29 Juli. Ia menegaskan bahwa jumlah 30% merupakan jumlah maksimal yang bisa diambil untuk dijadikan jaminan Kopdes Merah Putih. Selain itu, Yandri menyebut bahwa peraturan baru akan mengacu pada pasal 1 ayat 95 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang cara pinjaman dalam rangka pendanaan koperasi Desa Merah Putih. Adapun peraturan tersebut nantinya akan merinci tentang cara pengajuan proposal bisnis oleh Kopdes Merah Putih. Nantinya, proposal tersebut akan dibahas secara detail di musyawarah desa khusus yang melibatkan kepala desa,
badan permusyawaratan desa, tokoh masyarakat, serta pengurus koperasi. Lebih lanjut, Yandri mengatakan bahwa pengajuan jaminan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ada. Java TV melaporkan. Kabar selanjutnya datang dari negara tetangga. Otoritas Singapura buka suara terkait keberadaan juristan ex-staf Sus Nadiem Makarim. Melalui pernyataan pada hari Senin 28 Juli lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Singapura mengatakan pemerintahan Perdana Menteri Lawrence Wong tidak memiliki rekaman atau riwayat juristan berada di negara tersebut. Sebelumnya, Kejagung Republik Indonesia telah menetapkan juristan sebagai salah satu tersangka dalam kasus korupsi pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022. Diketahui selama periode tersebut, Kemendikbud menyediakan sebanyak 1,2 juta laptop untuk disebar ke sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, khususnya di daerah 3T, dengan total anggaran 9,3 triliun rupiah. Java TV melaporkan. Dari pemerintahan pemirsa, Daya Anagata Nusantara atau Danantara melalui kepala pelaksananya membeberkan kapan perkiraan kedatangan 49 pesawat Boeing pesanan maskapai Garuda Indonesia. Selanjutnya, Rosan juga menegaskan bahwa kesepakatan antara Garuda dengan Boeing bukan baru dilakukan ketika Donald Trump menurunkan tarif resiprokal bagi Indonesia. Ia mengatakan pembelian pesawat tersebut dilakukan pada era pandemi COVID-19. Dalam keterangannya pada saat di Jakarta Selatan pada Selasa 29 Juli, Rosan juga mengatakan bahwa hanya satu pesawat saja yang baru tiba di tanah air, sementara 49 lainnya masih menyusul. Dalam hal ini, ia menegaskan bahwa pihak Boeing telah bertemu dengan pihak Garuda Indonesia guna membahas kelanjutan pembelian tersebut. Rosan menegaskan bahwa nantinya akan ada 3 langkah yang harus dilaksanakan oleh pihak Garuda Indonesia. Pertama, yakni harus mengoptimalkan pesawat yang sudah ada. Kedua, mengoptimalkan penerbangan. Dan ketiga, Danantara meminta transformasi teknologi, pelayanan hingga aspek lain yang ada di Garuda Indonesia. Java TV melaporkan. Dari ranah militer, Indonesia melalui Kementerian Pertahanan resmi membeli jet tempur KA dari Turki. Adapun penandatanganan kontrak tersebut dilakukan di tengah rangkaian pameran pertahanan internasional di Istanbul, Turki, Sabtu 26 Juli lalu. Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Sementara itu, menurut Kepala Biro Infoan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal Frega Wenas Inkirawang, dalam siaran persnya yang dilaksanakan di Jakarta, Senin 28 Juli mengatakan, melalui kerjasama ini, Indonesia akan mendapatkan banyak keuntungan, mulai dari pengembangan industri pertahanan dalam negeri hingga peningkatan kualitas SDM. Selain itu, Indonesia juga akan mendapatkan alutsista baru. Frega berharap agar kedepannya semakin terjalin kerjasama pertahanan lainnya agar menguntungkan kekuatan militer Indonesia maupun Turki. Java TV melaporkan. Dari Pemalang pemirsa, tim gabungan Satpol PP dan Bea Cukai Pemalang sita 84 karton berisi batang rokok tanpa cukai. Inilah tumpukan karton berisi 672.000 batang rokok tanpa cukai yang baru diamankan tim gabungan Satpol PP Pemalang bersama Bea Cukai Tegal, Jawa Tengah, Selasa siang. Rokok merek Stigma ini dikirim dari Surabaya dengan tujuan Palembang menggunakan bus antar lintas Sumatera. Petugas mengendus keberadaannya saat bus transit di rest area Rosin, ruas tol Pemalang. Tanpa perlawanan, petugas meminta awak bus untuk menurunkan sebanyak 84 karton berisi ratusan ribu batang rokok tak bercukai. Bus selanjutnya diminta melanjutkan perjalanan mengantarkan penumpang.
Tadi ini berhasil diungkap Bea Cukai sinergi dengan Satpol PP itu di transportasi darat antar lintas Sumatera. Posisi perjalanan saat itu Surabaya Palembang teridentifikasi terus bahwa bis melintas di wilayah Pemalang dan transit di rest area Pemalang. Yang kedua, ini ditemukan bagian dari fungsi dari Bea Cukai. Salah satu fungsi itu kan community protection, artinya memproteksi masyarakat luas terkait dengan peredaran rokok ilegal. Ya. Jadi tadi pertanyaannya dari teman-teman semua terkait dengan armada itu, armada dari wilayah Jawa Timur menuju Pulau Sumatera. Persisnya barang ini mau dikirim ke Kota Palembang. Perkiraan nilai rokok ilegal yang disita sebesar 997 juta rupiah dan mengakibatkan potensi kerugian penerimaan negara sebesar 650 juta rupiah. Rokok ilegal ini lebih berbahaya bagi kesehatan dibanding rokok yang bercukai. Ilegal ini sebenarnya bukan semata-mata terkait dengan penerimaan negara, tetapi lebih jauh dari itu, rokok ilegal ini adalah sangat membahayakan kesehatan masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang legal saja sudah berbahaya untuk kesehatan, apalagi yang ilegal, yang tidak jelas membuatnya siapa, bahan bahannya apa, bagaimana kita tidak tahu. Nah, ini yang sudah kita saksikan bersama di depan ini adalah hasil penindakan bersama antara Bea Cukai dengan Satpol PP Kabupaten Pemalang. Nah, tadi ada pertanyaan terkait dengan tersangkanya bagaimana. Nah, ini bisa saya sampaikan bahwa saat ini masih kita lakukan penelitian lebih lanjut, ya, karena ini baru saja ditindak tadi siang, kita akan kembangkan lagi. Tentunya kita pinginnya sih menangkap sampai ke pembuatnya, tetapi tentunya membutuhkan waktu dan usaha yang tidak. Petugas masih melakukan pendalaman dan penyelidikan untuk mengetahui pemilik rokok ilegal yang disita. Setelah penyelidikan tuntas, seluruh barang bukti akan dimusnahkan. Ragil Surono, Java TV, melaporkan. Dari pemerintah, buntut maraknya beras oplosan, pemerintah akan revisi ulang aturan mutu serta standarisasi beras. Langkah yang diambil pemerintah ini merupakan bagian dari upaya Badan Pangan Nasional atau Bappenas dalam menyederhanakan regulasi di sektor perberasan serta menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Adapun pembahasan ini nantinya akan dimulai dalam sebuah rapat yang melibatkan sejumlah instansi seperti Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Standarisasi Nasional, Kemendak, BRIN, serta Asosiasi Pelaku Usaha Perberasan. Bappenas menargetkan penyusunan aturan baru ini akan rampung dalam waktu dekat, serta segera diberlakukan untuk mendukung stabilitas pangan nasional yang sehat. Java TV melaporkan. Dari wakil internasional, Semenanjung Kamchatka Rusia diguncang gempa hebat. Gempa tersebut terjadi pada Rabu 30 Juli. Dilansir dari laman USGS, gempa tersebut berada di sekitar 136 km di Semenanjung Kamchatka, di kedalaman 19 km. USGS mengabarkan potensi tsunami imbas hal tersebut. Sementara itu, berdasarkan laporan Reuters, Badan Meteorologi Jepang mengabarkan adanya potensi tsunami imbas hal tersebut. Sementara itu, dengan adanya hal tersebut, BMKG juga mewanti-wanti terkait adanya potensi tsunami. Java TV melaporkan. Informasi terakhir pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming menyinggung transformasi besar yang dilakukan pemerintah. Transformasi tersebut antara lain adalah dengan melaksanakan program prioritas seperti makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, serta koperasi desa merah putih hingga hilirisasi. Itulah sebabnya pemerintah di bawah leadership Bapak Presiden Prabowo
ini melakukan transformasi besar di berbagai sektor. MPG, CKG, Danantara, atau kemarin yang baru saja diluncurkan Koperasi Desa Merah Putih, hilirisasi. Hilirisasi bukan hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, sektor maritim, hilirisasi digital. Tidak hanya itu, Gibran juga menyinggung adaptasi transformasi di tengah penggunaan AI. Ia juga menyinggung penggunaan AI yang kian marak di kehidupan sehari-hari. Gibran menghimbau agar para mahasiswa melaksanakan kunci keberhasilan transformasi, yakni keteguhan, persatuan, serta komunikasi. Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Haifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, salam berita Nusantara.